105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits. Selamat Hari Rabu Sobat Fox. Selamat malam, ketemu lagi sama Gundisos di Let's Talk With malam hari ini. Dan luar biasa sekali nih malam hari ini Sobat Fox. Kita punya dua tamu yang sangat-sangat produktif di Belantika Musik Yogyakarta. Yang ini katanya akan OTW juga kemana-mana. Dan kali ini mereka berdua mau memperkenalkan ceritanya satu single yang siap buat meramaikan pagi hari Sobat Fox semuanya, katanya gitu. Karena judulnya adalah Pagi Yang Ku Nanti. Betul sekali. Nah malam hari ini Sobat Fox, walaupun kita ngomongin tentang pagi hari ya, tapi cocok lah. Dan makanya Sobat Fox besok kalau misalnya besok pagi gitu kan, mau nyetel lagu apa nih buat yang cocok nemenin kamu siap-siap mau kemana-mana gitu Sobat Fox, coba cari Pagi Yang Ku Nantinya dari Bemandri. Karena sekarang saya udah sama Mas Bemandri, sama Mas Atmojo juga. Selamat malam Mas. Halo, selamat malam. Halo teman-teman Fox. Kenalin aku Bemandri dan kenalin Sobat Fox, saya Atmojo yang udah sering banget kesini. Ya kalau Mas Atmojo udah beberapa kali datang ke sini, kenalan sama project-projectnya kemarin gitu kan. Nah sekarang mungkin Mas Atmojo juga kebetulan diajakin nih sama Mas Bemandri nih di projectnya Mas Bemandri nih ya kali ini ya. Nah tapi kita mau kenalan dulu Sobat Fox. Kalau misalnya ada yang belum sering lihat Mas Bemandri kemarin-kemarin, karena Mas Bemandri emang kesibukannya kemarin-kemarin nggak di Jogja. betul. Kemarin banyak kan di Jakarta, Garut, Bandung. Wah kan. Ngapain aja di sana Mas? Kerja Mas, nyari uang. Iya jangan polos-polos gitu dong Mas. Ya ada beberapa ada beberapa kerjaan ya, bentuknya memang sama-sama berkesenian juga, ya musik, terus di acting dan lain-lain kayak gitu sih Mas. Wah, acting juga. Ya. Berarti sekarang Bemandri merambah ke dunia acting juga. Iya, karena jawabannya polos lagi nggak ya? Ya karena aku suka di situ. Ya itulah jawabannya. Iya. Betul. Karena kalau dilakuin apa aja asal suka gitu kan, ya betul. nggak kerasa tiba-tiba tua gitu Mas ya. Ya. Tiba-tiba karena jalan. udah malam ya, jadi agak ngantuk-ngantuk sedikit ya Mas ya. Nggak apa-apa Mas, iya. Oh gitu. Terus ini berarti udah sekarang stay di Jogja lagi tuh Mas Bemandri? Ya, jadi per 1 Desember 2023 kemarin 1 Desember per 1 Desember 2023 kemarin aku udah pindah lagi ke Jogja. Ya pertama buat ngelarin beberapa project musikku juga, terus ada pekerjaan yang lain lah kayak gitu sampai setahun ke depan. Oke, nah ini sekarang kan berarti ketemu sama Mas Atmojo nih. Ya. Gimana nih Mas ketemunya kalian nih? Walaupun memang udah dari dulu kenal kan ya? Udah dari dulu temen nongkrong. Iya sebenarnya kita sering berkabar sih. Jadi waktu BEM nggak di Jogja sering berkabar, telepon atau apa, progresnya gimana gitu. Karena mungkin kita juga dulu maksudnya sering di komunitas yang sama kan. Satu tongkrongan ya? Iya, satu tongkrongan. Terus satu produser juga sama. Iya. Oh iya benar ya. Di masa Sekiro, jadi kayak kebetulan terus dari awal dia mau bikin album ini dia udah bilang kayaknya aku satu lagu harus kolaborasi sama kamu deh gitu. Terus akhirnya kita cari waktu di bulan apa, kita April nggak salah ya, untuk songwriting lagu ini gitu. Terus diagendakan untuk rilis di Desember. Gitu. Jadi maaf sedikit revisi, bukan album tapi project 13 karya. Oh ya, sorry project 13. Beda nih berarti ya? Beda. Antara album sama project 13 karya ini beda lagi ya? Beda. Oke. Ya, gitu. Ntar kita cari tahu nih sebenarnya bedanya apa kan nih? bukan aku yang punya project, jadi wajar kalau aku nggak tahu. Enggak, soalnya tadi pas dia jemput album, wah bener jadi kayak wah kaget, gue berarti harus bikin album gitu. Oh iya benar. Tapi kan itu bagian dari doa Mas. Tapi amin mudah-mudahan abis ini langsung album ya. Betul. Amin. Namanya musisi kan karyanya selain single ntar kalau TB-nya ke album. Album gitu. ya. Harapannya kayak gitu kan. Iya. Jadi kalau orang nge-search di Spotify apa gimana gitu kan, ketemu ini ada diskografinya, albumnya ini gitu. Iya, amin. Ketemunya gitu kan. Tapi dari prosesnya itu tadi April sampai Desember nih ya? Iya. Lama dong Mas berarti kalian ngobrolnya buat jadi ini satu single? Iya. Boleh. Dikit Mas Bemandri, boleh. Jadi kan sebenarnya karena kita sama-sama songwriter juga ya Mas ya. Kalau misalnya untuk proses penulisan lagu dari proses nyari notasi, nulis lirik kayak itu nggak lama, nggak sampai sehari aku nggak.
Iya, tapi kan terus pasti ada penyempurnaan. Iya. Iya. Cuman yang agak lama itu tuh proses ngatur waktunya kapan kita mau rekaman bareng gitu kan. Ya. Kita beda kota atau misalkan ketika aku di sana lagi agak slow tapi di sini juga Atmojo lagi sibuk dengan kerjaannya yang lain. Terus dia lagi agak slow, aku juga lagi ribet kerjaanku di sana. Dan ya kemarin tuh kita baru rekaman bulan apa ya? Oktober atau November ya? Sekitar bulan-bulan itu. Kayak gitu karena baru nemu waktunya buat rekaman bareng tuh di bulan itu. Yang pas buat kalian berdua. Iya, dan itu pun nggak lama, kita cuman punya sehari 2 hari lah paling ya. Iya. Sehari 2 hari. Habis itu beres rekaman aku balik lagi sana gitu. Ke Jakarta lagi, ke Garut lagi. Kemarin lagi ada kerjanya di Garut. Oke. Tapi kalau Mas Kakung kerjanya sekarang masih sama yang kayak kemarin, Mas? Masih sama. Kesibukannya masih sama? Masih sama, aku banyak bergerak di bidang visual. Tapi jelas makan waktu lama ya, Mas ya kalau buat proses-proses. Iya, alhamdulillah. Tapi kan maksudnya tetap aja ngerjain musik video gitu-gitu. Masih berhubungan dengan musik lah. 2023 berarti banyakan mana, Mas? Musiknya atau visualnya, Mas? Banyakan di visual sih. Banyakan di produksi video. Berarti kamu spesial, Mas. Kenapa tuh? Salah satunya kan di tengah kesibukannya dia di video visual. Kamu dapat kesempatan, Mas. Iya, benar banget sih. Bisa bareng sama Mas Atmojo kan. Sebenarnya bukan dia beruntung, aku yang beruntung. Ya kayak gitu sih. Oke, Sobat Fox, ntar kita mungkin akan ngobrolin banyak hal lagi bareng sama Mas P. Mantri di single yang ke-13 ini. Karya ke-13 ini di tahun 2023. Judulnya adalah Pagi Yang Kunanti gitu ya. Iya. Yeah. 105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits. Kembali lagi Sobat Fox di Let's Talk With malam hari ini bareng sama Bima Mandri. Dan di karya yang ke-13 ini barengan sama Atmojo. Iya. Pagi Yang Kunanti. Tapi tadi sudah di-spill dikit nih, sebenarnya ada satu rangkaian. Karena ini karya yang ke-13. Iya. Berarti kan ada karya pertama, kedua, ketiga, keempat di tahun 2023 ini kan. Iya. Dalam 1 tahun bikin 13 merilis 13 karya. Merilis 13 karya. Berarti tiap bulan keluar satu, Mas? Ya, tiap bulan keluar satu. Ada 1 bulan tuh yang aku keluar 2 karya, yaitu 1 lagu 1 buku. Wah, ada bukunya juga? Ya, jadi tahun 2023 itu aku bikin sebuah program perilisan, namanya itu proyek perilisan 13 karya di tahun 2023, dan itu isinya adalah 12 single dan 1 buku kayak gitu. Dan project yang bareng Atmojo ini adalah masuk ke dalam program tersebut. Jadi karya yang ke-13 itu ya, karena ada 1 part yang 1 buku 1 lagu. Iya, betul. Jadi emang rutin, Mas, tapi 1 bulan 1 karya? Iya, rutin. Dari Januari 2023 sampai Desember 2023. Apa, Mas? Boleh diceritain, Mas? Januari itu aku rilis single judulnya Inginnya Egois. Bulan kedua tuh. Nih sorry ya teman-teman kalau salah diingetin aja. Aku juga agak lupa ya, Mas. Makanya dari tadi nggak ke situ ya. Bulan kedua tuh gara-gara drakor. Bulan ketiga lagu PMS. Terus abis itu apa ya? 4 April kan berarti ya. April tuh bulan puasa kemarin. Iya, Aku Berharga atau Yang Hilang Yang Berarti. Oh iya, Yang Hilang Yang Berarti. Yang berarti, betul. Hafalan dia ya ternyata ya. Iya, pokoknya intinya tuh bukuku tuh sama singlenya itu memang satu bulan keluarnya. Sama di bulan kesatuan yang sama. Cerita itu di bulan yang sama, itu di bulan Juni lah. Itu bukunya judulnya apa, Mas? Judulnya Kamu Berharga Meski Tidak Jadi Apa-apa. Terima kasih, Mas. Kenapa, Mas Gundi? Cerita aja, Mas, kenapa, Mas? Jadi gini, malah jadi cerita ya. Iya, kayak tapi gitu. Tapi ini kayaknya bukunya bisa memantik gitu ya, memantik cerita, bikin orang jadi curhat, akhirnya jadi sleep call. Malah jadi gitu sih. Oh gitu, Mas Gundi. Enggak tahu. Oh gitu. Enggak sih ya. Ya kalau itu sih sebenarnya bukuku itu tuh nyeritain tentang ini sih, Mas. Maksudnya mohon maaf ya, aku tidak menyudutkan sebuah profesi, tapi kan ya awalnya sih keresahannya dari aku sendiri sih sebenarnya. Maksudnya kok kenapa ya bahkan di lingkungan kita sendiri tuh kayak
orang-orang yang dianggap berharga tuh ya karena dia punya profesi tertentu. Iya. Misalkan ya mohon maaf ini aku tidak mengecilkan profesi ini, misalkan ASN atau apapun misalnya, sementara orang-orang ASN mah nggak kecil, ASN mah iya enggak dia maksudnya punya pensiun dan sebagainya. enggak maksudnya yang gitu. aku tidak menyudutkan iya. aku tidak bermaksud untuk menyudutkan mereka, tapi maksudnya orang-orang seperti kita, mungkin seperti aku yang musisi, Atmojo yang juga musisi kayak gitu, misalkan Mas Gundi yang penyiar kayak gitu tuh kadang kita tuh dipandang sebagai orang-orang ya apaan sih kerjaan lu kayak gitu doang kayak gitu, sementara mereka yang seperti itu dianggap berharga. Makanya kayak dari buku itu dan lagunya judulnya Aku Berharga tuh aku pengen ngomong kayak ya apapun itu pekerjaanmu, profesimu gitu, ketika memang kamu bekerja keras, tekun dan fokus di situ ya kamu tetap berharga gitu dengan apa yang kamu lakukan, dengan apa yang kamu dapatkan juga gitu ya. Tuh. Oke. Kayak gitu sih. Itu BTW kalau buku kan berarti juga udah rilis ke toko buku juga? Udah di seluruh toko buku kesayangan Anda di seluruh Indonesia. Berarti disarankan ini, kalau disarankan dengerin lagu yang karya yang ke-6 itu bareng sama baca bukunya gitu. Iya, ya karena memang itu kisahnya juga bersangkutan dua-duanya gitu. Jadi ketika kamu baca buku itu nggak denger lagunya kayak nggak lengkap gitu. Ketika kamu denger lagunya nggak baca bukunya juga nggak lengkap kisahnya. Iya sih. Jadi harus menyimak kedua-duanya. Sebelumnya sih kalau aku ngerasa nih ya kayak Mas Atmojo ini kan ini juga akhirnya bisa kolaborasi di karya ke-13 ya. Ini berarti Mas Atmojo juga dengerin karya pertama sampai karya ke-13 juga, Mas? Iya, beberapa aku dengerin, kayak ada beberapa yang tetap sama di matanya itu salah satu yang favorit yang aku dengerin di albumnya dia. Terus ada Raindrops juga suka. Tebak-tebakan itu bulan apa, Mas? Masih ingat gak? Raindrops sama tetap di mata yang sama, terakhir apa yang sampai ujung waktu apa? Sampai ujung waktu itu bulan 11. Oh, oke. Inginnya gue juga denger, tapi setelah itu agak tahu jauh judul tapi nggak terlalu sering dengerin. Dari mulai yang terakhir sering aku yang paling favorit sih yang tadi yang tetap sama di matanya. Tetap sama di matanya. Itu tuh bulan apa ya? Bulan 7 atau bulan 8 ya? Aku lupa. Setelah buku rilis ya? Iya, setelah buku rilis. Setelah bukunya rilis ya. Soalnya kita berusaha untuk jadi pertemanan yang objektif. Misalkan orang punya selera masing-masing. Jadi misalnya ada satu album mungkin menurutku interest, ya aku ngomong ini interest, kalau enggak ya enggak gitu. Kalau tadi suka karya keberapa ya udah itu yang gitu ya. Sebenarnya kan harusnya kayak gitu sih gitu. Ya. Menurutmu, Mas, dari karya tadi itu 1 sampai 13 ini ya, pasti favorit yang ke-13 ya, wong dijak tuh. Oh iya. Maksudnya barengan gitu kan. Yeah. Tapi punya komen gak sih secara keseluruhan gitu, secara universal, generalnya gitu? Iya, sebenarnya kalau menurutku ini sebuah proses berkarya dan pencapaian menurutku yang dilakukan oleh Bemandri ya, sebagai teman, kemudian dia konsisten bisa rilis sampai di ke-13, itu menurutku sebuah pencapaian yang luar biasa menurutku ya. Betul. Dengan segala macam proses di belakangnya gitu loh. Nah, jadi apalagi terakhir aku bisa ikut jadi bagian dari karya ini, jadi seneng banget sih aku sebenarnya sebagai teman dan sebagai sesama musisi juga gitu. Berarti memang gitu, Mas ya. Kalau dari segi, karena sama-sama musisi, sama-sama penulis lagu juga, songwriter juga, jadi pasti tahu berdarah-darahnya bikin karya yang harus tiap bulan rilis gitu kan. Iya, betul sekali. Kemudian Mas, juga kan mungkin secara artwork, secara musik segala macam di konsep, sebenarnya kalau menurutku ini cuma butuh ya udah, maksudnya orang khalayak lebih banyak tahu lah tentang ini gitu. Misalnya tadi ngomongin 13 karya, dengan 13 karya setiap bulan rilis 1 buku dan 12 single, itu kan sebenarnya sebuah narasi yang bagus tuh sebenarnya. Betul. Gitu. Nah, cuma memang mungkin jangkauannya yang belum terlalu banyak gitu. Karena memang ya itu tadi kan harusnya ada cerita yang berkesinambungan ya, antara bulan 1 dengan bulan berikutnya, dengan karyanya, Bemandrinya, pasti orang akan ke-remind setiap bulannya dengan karya-karya barunya gitu ya. Apalagi juga yang ini kan Pagi Yang Ku Nanti ini kan sebenarnya secara lagu kan juga menutup sesuatu yang kayak menutup semua ceritanya si Bem di 1 sampai ke 12 karya itu gitu. Berarti kalau boleh cerita mungkin 1 sampai 12 ini karya-karyanya kan ini Pagi Yang Ku Nanti ya, jadi sebuah harapan gitu kan, nggak sih? Jadi satu semangat lebih tepatnya buat besok
kita bangun pagi lagi. Iya. Kita punya kesempatan lagi nih buat ngapa-ngapain lagi ini. Ya apapun yang terjadi pada diri kita sebelumnya itu tuh ya udah gitu. Intinya tuh besok pagi ya kita harus berjuang lagi, kita harus semangat lagi, kita harus melakukan hal yang lebih baik lagi ke depannya. Ini sebenarnya kontemplasi sih Mas menurutku. Betul, kayaknya gitu sih aku bayangnya dari 1 sampai 12 berarti ada sebuah perjalanan cerita naik turunnya dinamika hidupnya gitu. Ngomongin kontemplasi itu mungkin aku bagian dari temennya dia yang membersamai proses ini dan menjadi temannya untuk berkontemplasi gitu loh. Karena kan sebenarnya pagi yang nanti itu kayak yang baik, yang paling terbaik itu adalah hari ini kan. Mau itu yang kemarin lebih maksudnya luka ataupun bahagia ya hari ini kita masih bisa bernapas dan besok pagi karena yang paling dekat besok pagi toh. Betul. Kalau besoknya lagi kita nggak pernah tahu toh. Tapi itu malah jadi kita berdoa besok pagi aku bertemu dengan pagi yang selalu ingin ku nanti. Wah, masuk akal. Nah, Sobat Fox, habis ini mungkin kita akan lebih dalam lagi sama pagi yang ku nantinya dari Bemandri, Sobat Fox. Kembali lagi di Let's Talk With bareng Bemandri sama Atmojo tentu saja di 105,3 Fox Radio Jogja. Hai Sobat Fox. Nah, kita udah cerita tentang karya 1 sampai 13. 12 lah berarti ya. Kita fokus yang ke 13 nih, yang terakhir di lagu Pagi Yang Ku Nanti. Dan ini jadi satu, aku tadi dengerin di jalan gitu kan, terus wih, ini ringan sebenarnya Sobat Fox. Terus apa ya? Semangat, nggak tahu kenapa tapi denger lagunya tuh semangat walaupun kalimat pertama gagal lagi kan gitu kan. Itu mencoba realistis sih Mas. Iya. Tetap akan ada gagalnya ya. Iya, betul. Itu memang lagu yang menurutku salah satu lagu yang diciptain yang pernah saya ceritain itu yang paling realistis ya Pagi Yang Ku Nanti ini. Ini yang ini lagi ini ya. Iya. Karena juga waktu kita proses workshop untuk menulis lagu ini tuh kayak kita berdua juga kayak sepakat gitu. Wah, udahlah. Kita jangan dulu ngobrolin tentang cinta-cintaan atau kayak gimana. Kita kayak apa yang bikin sesuatu yang memang udah pernah kita alami dan juga dialami oleh banyak orang. Maksudnya kayak yang namanya kegagalan kan itu pasti dialami oleh semua orang, Thomas. Mas Gundi juga sama, walaupun dengan bentuk yang berbeda. Aku, Atmojo dan semua orang yang ada di luar sana. Makanya kayak wah, kayaknya kita menarik nih. Maksudnya kayak ya udah kita ngomongin tentang kegagalan, tentang kita coba untuk bangkit lagi gitu dari kegagalan itu gitu. Dan sebenarnya satu poin penting juga di sini, sempat ingin berhenti. Jadi kan setiap orang mungkin pernah ngalamin sempat ingin berhenti. Capek banget gitu kan. Tapi sebenarnya kegagalan yang paling yang sebenarnya itu kan ketika kita berhenti tuh. Iya, betul. Jadi harus coba lagi gitu sampai akhirnya foya besti gitu. Oh, begitu ya Mas Gunti. Sorry. Maaf. Enggak ajak-ajak. Ya. Besok Mas, OTW bentar lagi Mas. Kalau habis gajian Mas. Siap. Oke. Nah, kalau ngomongin satu karya terakhir nih di 13 di tahun 2023 nih ya. Part yang paling menarik kalau menurut Bemandri apa nih? Oke, kalau buat aku sendiri maksudnya kayak nulis lagu sama nyanyi kan itu udah suatu hal yang memang biasa aku lakukan rutin ya. Sama Atmojo juga sama. Cuman yang menariknya di di lagu ini tuh pertama ya aku harus harus menulis lirik yang lebih banyak karena di situ aku melakukan eksperimen yaitu aku mencoba untuk nge-rap untuk pertama kalinya gitu. Dari perjalananku bermusikku, wah kayaknya nge-rap nih, maksudnya pas ngedenger lagunya tuh wah kayaknya nih cocok ya, maksudnya lagu ini tuh ditambahin part rap gitu. Dan terus kata Atmojo tuh kayak udah lu aja, lu mau nggak? Wah gue nggak bisa nge-rap, tapi seru juga sih kalau buat dipelajarin. Ya udah aku coba itu, dan itu yang paling menarik yang ada di lagu ini gitu. Itu tag-nya buat nge-rap sekali jadi juga atau beberapa kali? Dia tag dulu terus dengerin lagi direvisi. Okay. Aku cukup punya pengalaman lah. Gimana maksudnya? Cukup punya pengalaman maksudnya part rap yang lumayan enak kayak gimana gitu. Sudah Mas, lukanya jangan di. Kenapa Bangku? Maaf. Sorry. Tapi memang kan ada pernah project yang sebelumnya ada part-part itu di dalam lagunya, makanya
aman-aman, akan terjadi yang aman juga kayak yang akhirnya sekarang rilis di lagu ke-13 ini Pagi Yang Ku Nanti ada rapnya dan enak juga kan gitu ya. Iya, ya surprise banget sih. Maksudnya kayak ya karena aku juga dibantu sama Atmojo juga. Maksudnya kan ya dia udah pernah mengalami proses berkarya yang seperti itu dan kayak aku yang memang bukan rapper gitu sangat terbantu ketika berproses sama Atmojo gitu. Oh ternyata kayak gini ya. Maksudnya ketika kita mau nge-rap tuh kayak gini persiapannya. Kayak gini persiapannya, terus kayak potongan-potongan nadanya tuh harus seperti ini. Betul. Oh, ya. Jadi itu pelajaran baru sih ketika menggarap single ini. Ya. Ada artikelnya kan kalau nge-rap tuh. Betul. Nah, artikel itu bisa dia bikin dulu terus coba dengerin pengalaman gue gini gitu. Terus dicoba lagi. Ini yang paling enak. Jadi paling enggak maksain lah gitu. Iya. Betul. Terus juga kan sebenarnya lagunya sendiri kan kita juga enggak, karena emang lagunya pas dibikin terus ini kayaknya ditambahin rap enak nih gitu. Jadi enggak terus dari awal harus ada rapnya, enggak gitu. Sambil jalan sambil ngalir. Kita tuh sama-sama datang dengan keadaan kosong sih Mas. Kita bener-bener nggak tahu mau bikin apa, kita nggak tahu mau bikin bentuk dalam temanya seperti apa. Nggak ada. Maksudnya jadi kayak kita ngobrol, kita kayak brainstorm tuh kayak apa yang lagi kita rasain tuh apa gitu. Kita tuh pengen kayak gimana itu bener-bener on the spot di tempat waktu kita workshop itu aja sih. Oh. Kita nggak ada persiapan sama sekali. Ya apalagi maksudnya kayak kemarin kan waktu aku lagi di Jakarta, ya kali Mas aku nyiapin dari sana, kerjaan di sana juga udah numpuk banget ya udah ketika di sini gitu. Berarti ini kalian sama-sama ya ini ya. Sama-sama punya visi yang tiba-tiba sama. Ini cocok ini. 2024 pas ini kan keluarnya juga kita dengerinnya 2024 kan di Desember baru keluar soalnya. Terus bisa bikin semangat di tahun baru. Bener. Bisa bikin semangat buat besoknya mau ngapain lagi gitu kan. Enggak yang terus enggak sih, tapi harapan-harapan itu ada lagi gitu kan. Iya. Dengerin pokoknya Sobat Fox. Kalau menurutku sih perlu didengerin. Apalagi juga 2024 ini kan kayak tahun yang benar-benar kita after pandemi yang mulai dari tahun awal tahun kan. Bener, iya. Jadi kayak semua orang butuh charge energi untuk itu gitu. Iya. Karena 3 tahun kebelakang kan emang kalau ngomongin gagal mungkin banyak banget cerita tentang kegagalan gitu. Banyak. Dan orang pasti masih ingat sama itu kan ya. Iya gitu. Terus kadang-kadang cuman kan masalahnya kadang-kadang kita tuh kadang harus bisa nerima, harus ada punya rasa syukur bahwa yang udah lewat kemudian hari ini kita masih bisa berjuang, ya inilah yang terbaik hari ini. Nah kita tuh pengen bikin sesuatu, ayo realistis yuk gitu. Dengerin lagu ini kan realistis banget. Iya realistis tadi tuh dengerin. Ini katanya lagunya semangat, Pagi Yang Ku Nanti. Lagu pertama kata-kata pertama gagal lagi. Apaan sih ini kayak membekas luka di hati ya. Tapi belakangannya endingnya besok tuh memang penuh kejutan kan gitu ya. Nah kalau dari yang ini karya yang ke-13 nih Mas, harapannya nih ke depannya setelah ini berarti akan ada project berikutnya. Nggak apa-apa ya dibilangin ya. Oke. Jadi teman-teman Sobat Fox ya sebutannya. Sobat Fox. Jadi project BEM Andri dan Atmojo yang bertajuk Pagi Yang Ku Nanti ini adalah gerbang pembuka, bisa bilang gerbang pembuka bagi kita berdua untuk melakukan sebuah project musik yang lebih panjang lagi ke depannya. Oh gitu jadinya? Iya. Jadi kemarin itu pemanasan. Jadi ya mungkin ya tunggu aja beberapa bulan lagi bentuknya akan seperti apa. Intinya tuh kita akan ada dalam satu naungan nama. Dan kita bakal berproses berkarya cukup panjang ke depannya. Entah itu bentuknya kita mungkin entah itu jadi grup vokal, jadi boy band atau apa ya tunggu aja nanti. Yang jelas bukan duo. Jadi lebih dari 2 orang lah. Lebih dari 2 orang. Oke, berarti nggak mungkin juga nulis buku barengan gitu nggak jadi, nggak mungkin ya gitu ya. Jadi jadinya jurnal kuliah kan. Yang nulis bareng-bareng kan gitu ya. Ya kayak gitulah intinya tuh. Dan harapannya mungkin ya mudah-mudahan kita juga tetap dikasih kesehatan, dikasih kewarasan buat terus bikin karya-karya yang bisa menginspirasi banyak orang. Aku sih satu harapannya Mas, semoga Fox gak bosen. Setiap aku merilis karya, siap aku datang ke sini buat sapa semua Sobat Fox. Betul. Karena akan terus dan tidak akan berhenti. Iya. Karena kalau dilihat sebenarnya Sobat Fox dikit nih Mas BEM Andri agak melenceng dikit nih. Nggak apa-apa. Dari beberapa yang kemarin disodorin sama Mas Kakung, beda-beda Mas. Beda-beda. Jadi menarik ini memang dari yang awal, yang dulu, yang tengah ini sekarang, apalagi project yang dulu nggak sepenting.
Sama yang sekarang ini beda. Iya. Jadi iya benar. Jadi Mas Kakung tuh bawa sesuatu yang berbeda pada kesempatan datang ke Fox. Sebenarnya gini, karena kita sekarang yang kita bisa lakukan adalah menciptakan probabilitas, Mas. Ya. Nah, kalau misalnya Atmojo dengan warna seperti ini ya Atmojo. Kemudian sekarang aku kolaborasi dengan Bemandri, kan aku mengikuti dengan Bemandri. Kalau kemarin sama Mas Gafet, aku mengikuti Mas Gafet. Nah, nanti kalau misalnya bikin band dengan project berbeda, jadi probabilitas itu memungkinkan dan itu jadi warna tersendiri kan. Jadi walaupun aku sering datang ke sini, tapi mudah-mudahan tidak membosankan. aman Mas, aman. Dan ini Mas Bemandri juga kita tunggu loh kalau besok ada lagi gitu kan. Di project barengnya sama Atmojo atau punya project sendiri juga gitu kan. Pasti aku pasti kesini lagi. Ini adalah kedua kalinya aku kesini. Iya. Ya kedua kalinya. Oh iya ya. Terakhir tahun lalu sih. Iya betul. Dan seneng sih, selalu fun sih ketika berkunjung ke Fox. Haruslah. Voice of kutus-kutus. Biar relax ga. .3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits. Segmen terakhir nih Sobat Fox di Let's Talk With bareng sama Bemandri dan Atmojo. Dan kali ini kita tadi udah dengerin cerita nih Sobat Fox. Ada 13 karya, udah dirilis semua. 2023 akhirnya selesai dengan satu karya ke-13 ini fiturnya sama Atmojo. Nah kan sebenarnya kalau ini dijadiin satu udah bisa jadi album banget Mas. Kalau album tuh berapa sih? Ada minimalnya gak sih Mas? Lebih dari 7 lagu kayaknya. Nah ini udah 12 gitu kan. Berarti ada kemungkinan gak sih Mas ini dijadiin satu? Iya. Terus di remake apa di kompilasi apa gimana gitu? Mungkin gak sih Mas itu? Mungkin aja sih Mas. Cuman kayaknya sebelum ke situ ya kayaknya aku bakal rilis album foto dulu sih Mas. Aku nggak berani Mas. Maksudnya memang setiap musisi kan kayak cita-citanya dia harus punya album. Betul. Dan memang maksudnya kalau dilihat dari jumlah yang aku rilis di tahun 2023 itu ya memang udah banyak banget. Pantas banget buat dibikin album. Cuman kayak lah gitu kalau kata orang Jogja lah, lah gitu. Bentar lah gitu. Maksudnya kan kemarin perjalanan setahun tuh udah ngerjain 13 karya tuh ya kalau buatku tuh ya lumayan agak berat juga gitu selama perjalanannya. Terus ini kalau misalnya memang harus langsung album kayaknya bentar dulu gitu. Cuman ya memang walaupun nggak belum dulu ke situ tapi ya aku bakal tetap merilis musik tapi mungkin untuk tahun ini banyak ngerilis musiknya bareng Atmojo. Yang nggak mungkin duo tadi itu ya? Iya, yang dalam satu naungan nama itu yang belum bisa kita ceritain detail lah intinya. Kebetulan lagi riset juga Mas. Tentang lagu-lagu karya. Iya, jadi kita udah nyiptain satu lagu, kita riset nanti bikin bentuk musiknya seperti apa yang kita kerjain. Ya tadi biar ada diferensiasi dan punya probabilitas yang lain. Misalnya ke Atmojo ya mungkin masih belum banyak yang dengerin. Misalnya Bemandri lumayan gitu. Terus nanti mungkin siapa tahu yang ini ada lebih banyak lagi gitu ya. Gitu. Tapi setidaknya kita menghadirkan variasi musik yang dengan projectnya masing-masing gitu. Karena sebenarnya kan as a musisi tugas kita kan menciptakan loh. Betul, berkarya terus. Iya, berkarya terus. Nanti setelahnya gimana ya biarkan karyanya menemukan rezekinya sendiri. Iya. Ya, betul. Tapi kamu percaya juga gitu gak sih? Aku percaya banget. Karena maksudnya kayak misalkan jumlah streamer yang sampai jutaan atau diundang manggung kemana-mana itu tuh kayak sebenarnya bukan tugas kita sebagai musisi. Itu apa ya, bonus dari hasil kerja keras kita aja sih sebenarnya. Ya tugas kita sebagai musisi ya udah kita bikin karya aja terus. Gitu. Kalau aku sih percaya juga. Dan itu juga sebuah ada pesan sih kayak misalnya BEM sekarang nambah skillsnya dia untuk belajar dunia acting dan segala macam. Terus aku juga bergerak di luar kayak di visual tadi bikin musik video berhubungan dengan video gitu kayak itu kan kayak skills lain yang untuk kita bisa survive di musik gitu loh. Gitu loh. Nah, mungkin sebagian orang mungkin tidak berani mengelola risiko itu kan. Ya tadi kayak misalnya
tentang bukunya BEM gitu. Nah, kita kan memerankan sesuatu yang orang lain tidak perankan toh. Betul. Nah, terus kalau semua orang memerankan menjadi dokter kan repot juga ya. Pasiennya siapa Makanya dong? kita harus saling apresiasi. Kalau kita memerankan diri sebagai musisi yang benar-benar kita niat bikin sesuatu yang menurut kita baik terus bisa mewakili kan, ya tugas kalian lah yuk didengerin. Yang dengerin gitu. ya kayak yang ini kan bagi yang nanti gini kan misalnya gitu ya. Iya. Dan itu lagunya udah pokoknya lagu Pagi yang Nanti tadi udah bisa teman-teman denger di Fox Radio Jogja. Nah, dengerin aja. Di request aja, di request. Benar. Biar ntar diputerin terus ntar oh kayak gini ya. Wah, gitu kan ya. Ah ternyata oke. Iya loh. Aku tadi dengerin di jalan tak puter tak bikin looping gitu. Enggak bosenin. Nah, Tapi ya cuma 2 alhamdulillah. kali gitu sih. Emang deket tau rumahnya. Enggak terlalu jauh gitu kan. Oh iya, di situ doang. Iya makanya 2 kali doang. Oke gitu sih. Oke. Ya. Nah, aku mau ngucapin terima kasih nih buat Mas Bemanti. Ya, makasih banyak. Sudah Sama-sama. datang ke Fox Radio Jogja dan Mas Sama-sama Mas Gundi. Atmojo. Dari yang dulu namanya bukan Atmojo soalnya. Iya. Iya kan main musik ini. Iya. Nanti kalau di luar kan Beda lagi. Iya. temanmu. Iya. Kita Iya. teman semua di sini ya. Makasih banyak Mas Gundi, Fox Radio udah ngasih kesempatan aku Bemantri dan juga Atmojo buat ngobrol-ngobrol Siap. asik di sini. Terima kasih Mas. Mudah-mudahan Bemanti. ada kesempatan lagi buat kesini ya Mas ya. Oh wajib Iya. harus ada lagi dong, harus ada lagi. Iya. Gimana caranya kita bikin lah pokoknya ya Ya, ceritanya. Dan Sobat Fox sekali lagi kalau sama Bemantri ini nggak cuma dengerin lagu aja. Ada 12 karya lagu yang bisa didengerin di Spotify-nya Bemantri dan satu lagi yang bisa di request di Fox Radio Jogja. ya, Plus ada 1 buku. ya. Kalau mau beli di toko buku sudah ada. Judulnya Sudah tadi ada. apa, Mas? Kamu berharga meski tidak jadi apa-apa. Itu buku keduaku. Itu bisa buat kado. Duh, Mer- ya, tapi calon nggak kado. Ada calon mertua. Jangan dong. Iyalah. Kamu Aduh. kerja apa? Ya, Ah, bisa nggak makan? Barangkali mau dicoba Mas Gundi gitu. Siap Mas, Bisa siap. ngasih makan anak saya. Ini saya Pak, apa adanya Pak gitu kan. Bisa gitu, Mas, ya. Enggak, bercanda Mas. Aman Mas. Iya. Oke, Ya. sekali lagi terima Ya. kasih Mas Bemantri sama Mas Mojo. Ya. Terima kasih dan juga Sobat Fox. Kita ketemu lagi di Rabu minggu depan Sobat Fox di Let's Talk With. Jadi tetap dengerin terus 105,3 Fox Radio Jogja, Voice of Kutus. Kutus.